Kemarin Bapak Presiden setibanya di tanah air ya, langsung memimpin beberapa menteri di Halim untuk mengadakan rapat. Salah satu yang dibahas adalah mengenai makan bergizi gratis. Setelah dari Halim, semalam masih melanjutkan pembahasan soal makan bergizi gratis, dan siang ini atas instruksi dari Bapak Presiden kami melakukan rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang tadi saya sampaikan kepada saudara-saudara. Jadi betapa serius perhatian Bapak Presiden terhadap masalah ini. Saudara-saudara sekalian, atas petunjuk dari Bapak Presiden dan arahan beliau bahwa bagi pemerintah keselamatan anak adalah prioritas utama. Kami menegaskan insiden bukan sekedar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus. Tadi kami juga berdiskusi rakor untuk segera mempercepat perbaikan dan penguatan tata kelola di BGN. Jadi tata kelolanya harus segera untuk dapat ditindaklanjuti. Pertama, SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Jadi yang bermasalah tutup sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Salah satu evaluasi yang utama adalah mengenai kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak, tidak hanya di tempat yang terjadi tetapi di seluruh SPPG. Diwajibkan untuk sterilisasi seluruh alat makan dan proses sanitasi diperbaiki, khususnya kualitas air dan alur limbah. Itu antara lain, semua dievaluasi dan diinvestigasi, tapi ada beberapa tadi yang saya sampaikan ini ya, mendapat perhatian serius kualitas air dan alur limbah, saudara-saudara. Kemudian diperintahkan semua kementerian lembaga, Pemda, pemangku kepentingan program MBG ikut dan aktif dalam proses perbaikan ini. Jadi pemerintah daerah, kementerian lembaga terkait juga harus bersama-sama aktif. Tidak menunggu tapi aktif melakukan pengawasan. Rakor kami juga tadi baru selesai ya, memang sertifikat layak higienis dan sanitasi itu syarat ya. Tetapi setelah pasca kejadian sekarang mendapat perhatian khusus, harus atau wajib hukumnya ya, setiap SPPG harus punya SLHS, harus akan dicek, karena kalau tidak ada ini nanti kejadian lagi, karena keselamatan adalah anak-anak kita ya, itu adalah prioritas utama. Jadi SLHS, sertifikat layak higienis dan sanitasi, wajib untuk seluruh SPPG. Kami sudah meminta juga Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan atau menginstruksikan puskesmas di seluruh tanah air dan juga UKS itu usaha kesehatan sekolah, untuk ikut secara aktif, tambah diminta aktif untuk ikut memantau SPPG secara rutin, berkala ya, secara berkala. Saudara-saudara sekalian, semua langkah ini diambil secara terbuka agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman
bergizi bagi seluruh anak Indonesia. Saudara-saudara, itulah rakor kami yang baru kami laksanakan, dan nanti akan dilanjutkan rapat koordinasi kembali pada hari Rabu yang akan datang untuk mengambil langkah-langkah strategis yang lebih diperlukan. Saya kira demikian. Mungkin ada tambahan Pak Mensenek, Pak Menkes, cukup, Pak Mendagri, Bapak-bapak, silakan Pak. Mohon izin Bapak, seperti dari rapat, besok kami dari Kemendagri akan Zoom meeting dengan seluruh kepala daerah, kemudian kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan, serta sekda. Nanti juga akan dihadiri langsung oleh Bapak Menkes yang akan memberikan arahan teknis kepada kepala dinas kesehatan. Juga ada dari BGN, wakil itu Bu Nani Esda yang insya Allah akan hadir. Juga Wamen Dikdasmen, karena nanti ada kepala dinas pendidikan yang hadir. Tadi kan ada UKS, unit kesehatan sekolah. Di samping itu ada juga sertifikat laik higienis dan sanitasi. Tadi juga itu kan melibatkan dinas kesehatan. Ini nanti akan besok pagi jam 8 kita akan laksanakan di Kemendagri Zoom meeting dengan seluruh kepala daerah dan stafnya tadi di seluruh Indonesia. Terima kasih. Menindaklanjuti rakor ini besok segera Mendagri gerak cepat saudara akan rakor Pak ya, dengan Dinkes terkait dengan tadi Pemirsa, usai tiba di tanah air dari kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara, Presiden Prabowo berencana akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan pejabat terkait untuk membahas kasus keracunan terkait program MBG. Saya baru dari luar negeri 7 hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan ya. Ini masalah besar, jadi pasti kekurangan dalam awal ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik ya. Kita harus waspada jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak. Sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi ya. Untuk memberi makan sekian juta pasti ada hambatan, rintangan, ini kita atasi ya. Sementara itu, beredar di media sosial surat perjanjian kerjasama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan penerima manfaat program makan bergizi gratis di Bintan, Kepulauan Riau. Isi surat tersebut meminta sekolah merahasiakan jika terjadi keracunan. Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kecamatan Seri, Kuala Lobam, Bintan menuai sorotan. Beredar surat perjanjian kerjasama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan penerima manfaat program makan bergizi gratis. Surat tersebut memuat 7 poin kesepakatan, termasuk kewajiban penerima manfaat mengganti atau membayar kerusakan tempat makan senilai Rp80.000 per unit. Poin lain yang juga menuai sorotan adalah klausul penerima manfaat yang diminta menjaga kerahasiaan jika terjadi kejadian luar biasa seperti keracunan atau kondisi yang dapat mengganggu kelancaran program. Kepala Sekolah Dasar Negeri 06 Seri Kuala Lobam Huma Mukti membenarkan adanya surat perjanjian kerjasama tersebut. Ia mengaku bingung karena tidak ada sosialisasi lebih lanjut. Benar, memang kemarin MOU kami seperti itu. Titiknya itu ya disuruh menghubungi dulu. Kalau ada apa-apa ya jalur biasa dan juga DPG. Itu yang poinnya seperti itu ya. Tapi di sini kami bingung. Apa namanya itu? Selama ini nggak ada sosialisasi, maksudnya itu penjelasan
korban berat seperti itu bagaimana penanganannya? Apakah SPPG itu orang kesehatan? Nah tidak, nanti malah telepon nunggu lama waktunya. Ini padahal ini anak dah kejang-kejang umpama gitu ya. Sementara itu, tim iNews sudah menghubungi pihak SPPG Seri Kuala Lobam, namun hingga kini belum memberikan keterangan terkait surat perjanjian yang viral tersebut. Dari Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Zuprianto, iNews melaporkan. Mayoritas siswa yang mengalami keracunan di 2 kecamatan di Bandung Barat berangsur-angsur membaik dan telah diperbolehkan pulang. Status kejadian luar biasa atau KLB keracunan makan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pun resmi dicabut. Jumlah kasus 1.315 orang, pasien sudah pulang atau sembuh 1.241 orang, yang masih dirawat 74 orang. Alhamdulillah, kondisi pasien yang masih dirawat menunjukkan progres kesembuhan yang baik. Berdasarkan analisis epidemiologi, penghentian distribusi makanan dari dapur yang diduga bermasalah, langkah penanggulangan yang sudah dilakukan, angka kesembuhan pasien, serta tidak ditemukannya kasus baru, maka status KLB atau kejadian luar biasa resmi kami hentikan. Fokus kami saat ini yaitu memastikan... Sebelumnya, Bupati Bandung Barat menutup sementara 3 satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kecamatan Cipongkor dan Cihamplas. Penutupan imbas keracunan massal pada siswa penerima program makan bergizi gratis. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat meninjau dapur SPPG Makmur Jaya, Desa Cijambu, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat dengan melihat 3 tahapan yang harus dilalui sebelum sajian makanan bergizi gratis dikonsumsi pelajar. Mulai dari tahap persiapan, proses memasak, hingga pengemasan. 3 dapur penyedia makanan program makan bergizi gratis ditutup sementara lantaran diduga menjadi sumber keracunan massal siswa di Kecamatan Cipongkor dan Cihamplas. Penutupan hanya berlaku bagi dapur yang terindikasi bermasalah. Kami tutup hanya 3 SPPG yang sudah bermasalah, yang di Cipongkor dan juga di Cihamplas. Jadi untuk SPPG lain masih kita lakukan evaluasi seperti yang Pak Cucun sampaikan. Tadi kita harus cek SOP-nya semuanya, dari penyimpanannya, dari bahan bakunya itu harus benar-benar fresh lah. Jadi fokus utama dari pemerintah daerah adalah penanganan terhadap para korban. Itu fokus pertama dari pemerintah. Menurut Kepala SPPG Makmur Jaya, SOP dapur SPPG sangat ketat termasuk bahan baku yang digunakan. Namun untuk saat ini, operasional dapur Makmur Jaya dihentikan dalam waktu yang belum ditentukan hingga menunggu hasil uji laboratorium untuk mengetahui penyebab keracunan MBG. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Sebelumnya, banyak ditemukan mitra dapur MBG menggunakan bahan baku tidak segar. Hal ini membuat Wakil Badan Kepala Gizi Nasional Nanik XD yang geram. Bahkan ada ayam yang dibeli hari Sabtu baru dimasak 5 hari kemudian. Akibatnya para pelajar keracunan makanan. Korban keracunan akibat makanan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat sudah mencapai 1.333 orang. Dari hasil pemeriksaan Labkesda Jabar, dari 226 sampel makanan yang diperiksa, ditemukan 8% sampel makanan positif mengandung bakteri Salmonella dan Bacillus cereus. Jenis bakteri itu ditemukan dari makanan yang sudah basi dari olahan nasi dan daging-dagingan. Dari 226 sampel, yang kami dapatkan dari 12 Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan sudah 28 kali frekuensinya. Ini yang paling banyak adalah dari bakteri ya penyebabnya, dan yang mendominasinya adalah Bacillus cereus dan Salmonella penyebab di bakterinya. Baik. Lalu dari pemeriksaan kimianya hasil yang positif adalah dari nitrit. Sejumlah gejala akan timbul akibat mengkonsumsi makanan busuk seperti mual, sakit perut, hingga kejang-kejang dan sesak nafas. Gejala yang juga dialami ribuan siswa di Kabupaten Bandung Barat. Senada Wakil Badan Gizi Nasional Nanik SD yang juga menemukan masih banyak mitra dapur SPPG yang menggunakan bahan baku tidak segar sehingga menyebabkan keracunan pada pelajar. Saya juga tidak mentolerir bahan baku yang dipakai bila tidak fresh.
karena kejadian di Bandung ini sungguh di luar nalar. Bagaimana bahan baku dalam kondisi tidak fresh, ayam dibeli di hari Sabtu, baru dimasak di hari Rabu. Memang kalau di rumah ya, nggak apa-apa itu 2 ayam kita nyimpennya. Tapi kalau 350 ayam, freezer mana yang kuat menyimpan? Atas kasus keracunan massal, Badan Gizi Nasional sudah menutup 40 mitra dapur MBG yang menyebabkan keracunan para pelajar. Hingga Sabtu, jumlah pasien korban keracunan yang dirawat di posko darurat berangsur menurun, mayoritas pasien dipulangkan untuk jalani rawat jalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, demikian sudah breaking news dan selamat menyaksikan program kami selanjutnya. Saya Arlista pamit undur diri. Sampai jumpa.